Udah. Aplikasi apa yang dihapusin? TikTok, Shopee, IG. Itu sesuatu hal yang Apa? wajib tapi dihapus Enggak, biar gak belanja. ini zoom banget. Emang bisa di Halo guys, jadi hari ini kita lagi kelasnya digabung Sama anak rewel dan apa satu lagi? Kudet. Kudet. Nah, ini dia punya anjir. Gitu. Ini Hai. Terus kelasnya jadi berisik banget guys. biasanya kita datang kayak sepi banget terus tegang mau presentasi. Tapi emang juga pada tegang karena kita emang cuma akan ngedengerin kelas doang. Mak Il mana Mak Il? Ya Allah, sabar. Sabarin. Adanya pas kemarin ikut makro di apa tiap si Najmi sama Abdul ngeliat dia langsung apa Manyel. Padahal kayak ya ampun. Kalau gue ya nyuruh kayak ini sih tolong ke senior iya main Bahi. Halo. Itu dia baru diomongin. Aku nunggu digituin terus. Oh Mak Il. Tidak dilihat PRT. Ada langsung ke belahan jiwanya. Langsung ke Nashmi. Belahan jiwanya. Itu si Bahidan. Berapa? Nanti penuh lagi. Biar mereka sejahtera dan sebagainya. Tapi siapa yang menentukan itu? Kita, karena kita adalah guru. Nah yang kedua ini yang kemudian banyak justru disangkahi. Karena kekuatan etnografi itu adalah justru membuat konsep-konsep yang kayak tadi saya bilang itu, atau nilai-nilai budaya yang terlalu familiar di kepala kita, yang pada akhirnya justru menghegemoni kita, itu bisa kita analisis dengan cara menjaga jarak dengan itu. Nah ini perlu latihan. Kayak pada masa itu ketika antropologi lahir, Kuncharaningat menulis kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan. Jadi kebudayaan itu menjadi konsep diagnosis terhadap kondisi mental dalam kaitannya dengan pembangunan. Bertahun-tahun pembangunan itu apa? Tidak dikaji secara kritis. Pokoknya dia ada tujuan yang mulia. Pembangunan itu ada sesuatu yang harus kita capai. Yang buruk bukan pembangunannya, tapi adalah praktiknya. Dia duduk secara paradigmatik, akhirnya jadi sama kayak agama. Yang buruk itu bukan agamanya, tapi praktiknya. Nah situasi ini kan mengerikan jadinya. Ketika ada sesuatu yang meregulasi kehidupan kita sehari-hari, tapi kita gagal memahami ini secara berjarak dan punya kemandirian berpikir. Nah, ini kan manfaat yang praktikal apa enggak? Melihat dunia kita dengan sudut pandang yang baru, sehingga kita punya kemandirian berpikir, dan pada akhirnya termasuk bukan cuma mengkritik pemerintah, menginform dan engage dengan komunitas dengan cara yang lebih meaningful dan efektif, making the familiar strange. Itu tetap praktikal. Dia bukan sesuatu yang abstrak. Jadi kalau kata Bob Marley, the prophet of our time, apa dia bilang? Emancipate yourself from mental slavery. Kalau tanya saya, tujuan etnografi adalah itu. beda jauh yang jawab beda doang Kira-kira gitu. Nah ini yang lain-lain sih sebenarnya. Ya ini jadinya saya sebel sendiri kenapa ini segini. Tapi kemudian kayak gitu. Akhirnya dia dibahas. Sekarang tuh dipakai untuk memahami diri kita sendiri. Orang Jawa nulis tentang orang Jawa, orang Minang nulis tentang orang Minang dan lain sebagainya. Saya aja S2-nya yang saya tulis di sini sama di mana? Paris gitu. Itu cerita tentang orang kampung Bojong Cina. Saya orang situ, orang Gondar situ kalau tahu.
Iya, kayak gitu. Nah ini ya, ini sebenarnya kayak kaitannya dengan perbedaan paradigmatik, perbedaan metodological aja gitu ya. Jadi ya nggak boleh harusnya kayak gitu, nganggap orang sosiologi reduksionis. Emang orang antrop nggak reduksionis? Emang ada ilmu pengetahuan yang nggak reduksionis gitu? Itu nggak masuk akal logika itu. Cuman emang ada mitos-mitosnya tuh, antropologi dan etnografi holistik, mendalam gitu. We actually nggak pernah punya kesepakatan tentang apa yang dimaksud mendalam. Bahkan ketika Gertz bilang thick description, gitu ya, ini jadi ada keantrop-antropan dikit. Ini gara-gara sebenarnya tulisannya Gertz, dia nulis buku gitu ya, judulnya thick description, description yang tebal. Ada efek-efeknya. Ada orang beli buku ini, kopi dipegang, memang tebal bukunya. Berat beranggapan bahwa studi etnografi dan ini harus tebal secara literal gitu. Gitu. Terus apa namanya? Harus tebal berarti kita harus wah aja kita masukin gitu. Nginep berbulan-bulan. Yang terjadi sebenarnya to be honest, yang melakukan ini nggak benar-benar tahu apa yang sedang mereka lakukan di lapangan. Udah sebenarnya homesick tuh. Tapi demi bahwa legitimasi yang saya lakukan adalah etnografi, dia tahan diri selama itu di situ. Sampai orang di situ pun bingung, ngapain kita nggak pulang-pulang? Ya, tapi itu karena cara berpikir yang berbeda antara logik positivistik dan konstruktivis dan interpretivism. Nah yang sering terjadi itu orang konstruktivis menjudge orang positivistik dengan cara pandang konstruktivis. Terus orang positivistik kayak orang sosiologi menilai si konstruktivis dengan sudut pandang dia objektif, dan persoalan representativeness itu kan duduk dia dalam logika metodologi dia tentang bahwa kesimpulan itu diambil dari total populasi, logik matematika gitu, sehingga menjadi dasar dari representativeness. Nah, dunia konstruktivis ini kesimpulan itu dibangun dari representativeness gitu. Metodenya berbeda dalam memahami apa yang dianggap data. Jadi bahkan buku-buku etnografi ada yang cuma satu orang ditelitinya. Nah, tapi memang dia orang yang membaca etnografi, antropolog terutama, memang tidak mencari representativeness dari apa yang sedang dibicarakan itu. Gitu. Tapi ada sebuah eksplorasi dalam membayangkan dunia dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi antara peneliti dan orang yang diajak penelitian. Kalau sekarang, saya lebih nyaman menggunakan kata halo guys, jadi kelasnya udah selesai. Mil kita selalu di hati. Dadah dong. Hai. Direceh. New member guys. Kita harus semuanya terus. Apaan sih? Astagfirullah, ini masuk vlog loh. Masuk vlog. Masuk vlog. Hai, kita udah lama gak ketemu. Masuk vlog. kita sebagai anggota support. Iya. Jadi kita tadi problem sih. Kok kayak minus? Tiba-tiba Kagak. jadi bule. Langsung gitu Pak. Kita nggak ada problem understanding di situ. Ada. Astagfirullah. Ya, mereka masih ngebahas kelas. Parah banget ya ini, padahal kelas sudah berakhir semuanya. Tapi masih aja bahas-bahas kelas. Itu tuh lebih ke arah kayak jangan langsung dipaksa gitu, kayak sokin aja gitu. Lu kasih jidat gua diem aja kayak Muah. Apa sih yang kita dapat dari wawancara? Kita foto. Gak kelihatan. ih, ini mirror ya? Ada foto guys. Mirror. Gua nih, nggak tahu kan?
Ulang, ulang, ulang. Halo. Hari aja gak ikut. Padat banget. Kayak di KRL. Hai. Kenapa sih? Orang. Gua nggak mau ya, gua nggak mengiyakan, gua ketuplak bodo amat. Kok gitu sih? Tadi kan udah ditunjuk gimana sih? Gua juga bisa nunjuk lu. Tunjuk-tunjuk kan. Itu Ari mau dijadiin ketua apa? Pelaksana. Iya. Mau di situ apa yang di pojok? Dibilangnya nggak dibilang kayak gitu sih. Halo guys, kita mau cari makan siang. Iya. Kemana kita? Wah, rame dengan pasukan. 3 program. Bapak saya hello boleh nggak, Pak? Halo. Pak guys, kita mau makan siang. Tapi ternyata kalau misalkan di sini piring sama sendoknya sendiri karena Nampaknya nggak sih? harusnya ada sih. Nggak di sana, gabung sama anak-anak yang lain. Kamu juga? Oh gitu. Ya. Kayak gede aja deh. Oke, sudah. Lihat nanti. Kamu geprek. Ya udah samain. Aku kayaknya mau ganti batagor deh. Ya udah gua gepet aja. Oke. Halo. Bukan. Halo. Di mana? Yuk. Sumpah kamu berubah sekali tahu. Iya, secara OTD. Asik. Emang sengaja ya? Rambutnya juga nih. Iya, rambutnya baru potong. Iya yuk. Makanannya banyak banget. Jadi enggak ini? Kamu Eja jadi ini geprek. Tinggal 2. Ibu mau siomay batagor? Halo guys. Halo guys, jadi kita mau nyobain apa? Jembatan. Jembatan apa? Apa sih tadi? Jembatan Texas, guys. Wow. Gede banget ya nih UI. Katanya jembatan ini berhantu. Jangan diomongin. Ilmi. Itu apa? Padel. Pedal. Idol. Gedung. Oh, lu nggak bareng bunuhan kan? Aku bilangin aku mau nge-slap, Babs. Ini nyambung kayak sama danau Sor. Kayak nyambung. Kayaknya emang danau itu nggak sih? Yeay, kita akhirnya menginjakan kaki di sini. Nah, ini tuh kelihatan tahu dari gedung kita belajar. Nah tuh, Oh iya itu. itu kelas kita yang ada baling-balingnya. Dia ada rockstar. Hah? Harusnya sih ada ya. Oh iya itu gitu. Adik, si Dema nikah dah misalkan gitu ya. Berangin sekali.
Kamu ke Taman Mini? Enggak lah, Hawaii. Kemarin kan Jumat kan gue gak ada kelas. Kelas apa? Jumat ada kelas UDET. Aku penasaran anak MBKM yang ngaswab siapa aja. Kita kehujanan. Wow. Apa ini? Iya, kayaknya enak deh. Kapan-kapan ya? Iya boleh. Ternyata nggak jauh-jauh banget kok ya. Jangan. Sebenarnya tuh kita jalan tidak akan merasa jauh selama belum ada yang mengeluh capek. Karena kayak satu mengeluh capek tuh akan ketularan. Ini gedung apa? Gedung Science Technopark University Indonesia. Wow, wow. Basah. Kita di mana? Itu aja coba. Itu bukan warlock lagi. Kayaknya semua warlock juga belajar dari kesalahan. Hujan. Payung selagi masih cerah. Ini rektorat. Bukan. Rektoratnya di depan. Kita di ujung tahu terus lama. Dulu waktu zaman aku SMA kayak pengen jurusan itu lagi booming tau. Iya, sumpah. Kriminologi. Iya, gue juga. Apalagi 2023. iya, kriminologi UI. Ya susahnya masuknya. Keluarnya. Gampang. Jadi yang susah masuknya doang. Jadi kita nanya Enggak kok, ini kita masuk gampang, tinggal masuk. Tapi mereka pakai item-item, kita pakai item-item sekali. saya lurus ke kanan. Iya. Oh, kita benar-benar menjelajah UI nih kalau gini ceritanya. Ini karena Buni yang ngomong. Komunikasi. Kita masuk sini kali biar kita pinter berbicara. Tapi kalian merasa nggak sih setelah masuk arsi itu jadi kemampuan ngomongnya berkurang? Karena kemampuan komunikasinya berubah jadi komunikasi gambar. Jadi komunikasi mulutnya tuh agak berkurang nggak sih, Bu? Presentasi juga jarang. Kita jarang. Ah. Jadi kayak gak ada ikut gini doang protobiknya gitu. Kenapa? Banyak baca jadi banyak tahu kalimat yang nggak tahu. Nah iya bener, aku juga merasakan hal itu. Kayak kita jadi menggunakan kata-kata yang dulu tuh aku pakai di kelas, anak-anak nggak ngerti. Iya. Dan itu tuh ngerti nggak sih, pusing. Aku menikmati pusing di sini daripada pusing di Unindra. Ini kemana? Lagi. Kenapa? Ini lagi. Kita harus lurus ke sana, guys. Itu kemana, Pocin ya? Bukan. UI. Wow. Lu berdua tuh satu program. Mm-mm.